Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, yang saya muliakan Bapak Haji Imam, orang tua kita, yang saya muliakan pula orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Malam Kamis Mushola Al-Falah Kanda Haji Muhammad Sawan, yang saya muliakan juga Kanda Haji Ajis Muslim, dan seluruh tokoh masyarakat, hadirin jamaah Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pengajian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hari Ahad besok tanggal 25 bulan September, mushola kita ini, Mushola Al-Falah, akan ketempatan majelis khatmil Quran Ruhul Bayan. Jadi saya berharap nanti bapak-bapak yang ada di rumah dan tidak ada uzur syar'i kiranya bisa hadir mengikuti majelis khatmil Quran Ruhul Bayan. Apa itu majelis khatmil Quran Ruhul Bayan dan bagaimana mekanismenya? Majelis khatmil Quran Ruhul Bayan itu saya bentuk pada tahun 2017 di Mushola Al-Alif Perumahan Duta Bumi 2 dengan ketuanya Dr. Zulkarnaini MHRS, sekretarisnya Haji Muhammad Solehuddin SEMBA, lalu bendaharanya Bapak Sulaiman Simun. Awalnya ada permintaan untuk taklim gabungan, semua majelis taklim saya gabung jadi satu, buka kitab. Kitabnya terserah mau kitab fikih, apa hadis, apa tafsir awalnya. Tapi saya tidak bersedia, maka saya minta untuk majelis khatmil Quran saja. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih eksis dan masih berjalan. Pengurusnya juga masih utuh, masih berjalan. Seiring jalannya waktu dari tahun 2017 itu bergantian, dari musola ini ke musola ini, ke masjid ini, muter setiap bulan. Sempat terhenti sekitar 1 tahun lebih karena ada pandemi. Tahun 2019 itu dari majelis khatmil Quran kemudian punya keinginan untuk memiliki lembaga pondok pesantren yang nantinya akan diisi dengan menghafalkan Al-Quran. Lalu bulan November tahun 2019 kita beli tanah di Kampung Poncol. Lalu tahun 2020 tepatnya bulan Juni tanggal 21 peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren. Ya, sampai sekarang pondok pesantren itu masih berjalan pembangunannya, sudah dalam finishing lantai yang kedua.
Insya Allah bulan Desember 2 lantai itu, lantai 1 dan 2 akan kita selesaikan. Nah itu berkahnya dari majelis khatmil Quran, benar-benar murni dari majelis khatmil Quran. Terus bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah setiap orang membaca 1 juz. Pegang Quran, Qurannya nanti disediakan, udah Quran juz, udah bentuk 1 juz, setiap orang baca 1 juz. Saya kagak bisa baca, ntar ketahuan kalau salah. Enggak ketahuan. Kan baca masing-masing, bacanya bareng-bareng, kompak langsung bareng. Kalau 30 orang berarti 1 kali hatam Quran. Kalau ada 60 orang ya berarti 2 kali hatam. Ya kan luar biasa itu. Kita itu 1 tahun belum tentu ngatamin Quran, belum tentu. Tapi dengan kita baca Quran masing-masing 1 juz secara kolektif, secara berjamaah, setiap bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Nah ini untuk di Pondok Ungu saya mulai dari Musola Al-Falah. Untuk Masjid Besar Ar-Ridwannya belum. Ya nanti mungkin tahun 2023 apa 2024 apa 2025. Tapi insya Allah nanti kita akan minta kepada DKM-nya ketempatan setiap akhir bulan. Ulangi, setiap hari Minggu pekan yang keempat. Yang sudah sering hadir tuh Bang Hajiwan, Bang Amin, Bang Emi, Ngkong siapa ini? Bang Dali ya. Nah, itu udah banyak lah, alhamdulillah yang istiqomah. Mudah-mudahan nanti bisa bapak yang lain ikutan dan bisa istiqomah. Ya, saya yakin, aku yakin berkahnya itu luar biasa dari situ, dari majelis khatmil Quran. Dimulai jam 9 pagi sampai jam 12, artinya sampai sholat Johor berjamaah. Lalu setelah Johor berjamaah biasanya ada makan siangnya, disediain untuk tamu. Alhamdulillah. Enggak banyak kok, paling 50 orang, 60 orang. Kalau kita banyak kan ya jadi banyak. Antar dari jamaah paling 60, dari sini 30 misalnya kan udah 90. Ya, itu 3 kali hatam. Walaupun cuma 30 orang nggak apa-apa, yang penting hatam. Kan 30 berarti 30 juz. Yang kedua, pengumuman yang kedua tanggal 1 bulan Oktober itu sudah dilakukan tes untuk guru-guru yang pengen ngajar di pondok pesantren. Tanggal 1 Oktober akan ada tes. Tesnya yang meliputi tentang kemampuan dia mengajar, terus kemudian psikologinya dan lain-lainnya terkait dengan tata cara mengajar. Jadi benar-benar gurunya nggak asal-asalan. Ada fit and proper testnya. Jadi ada psikologinya. Guru nggak boleh galak sama bocah, nggak boleh nempeleng bocah, nggak boleh. Zaman sekarang ya kena hukum, dan nggak zaman lagi, zaman kolonial Belanda diterapkan ini. Nempeleng nggak boleh, jewer aja nggak boleh zaman sekarang. Jadi gurunya harus benar-benar punya kesabaran yang ekstra terhadap anak-anak kita. Fleksibel benar. Iya. Baik Bapak-bapak sekalian, kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah dan doakan, insya Allah ini masih lama juga. Tanggal 9 Oktober insya Allah saya berangkat menunaikan ibadah umroh, insya Allah. Nah buat bapak-bapak yang pengen ikut, sudah mulai nyelengin dari sekarang, per tahun depan kita berangkat bareng-bareng, insya Allah. Yassir muradana wasaghil muradana wa nas'aluka ya Allah bi barakati suratil Fatihah wa bi sirriha wa bi karomatika ighfir dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila ruhi Bapak Haji Muhammad Thahir bin Haji Rimin Sumanuri Wajah Siti binti Mahmud, ila ruhi Haji Muhammad Rasul bin Haji Muhammad Nur, ma'al wahi jami'i ahli musalla al-falah. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannati maswahum wa yu'li darajatihim
Wa nas'aluka ya Allah bi barakati suratil Fatihah wa bi sirriha ishfi maradana ya Allah wa ishfi maradal muslimin wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari wabarakatuh. sama-sama sebelum tarik kita baca Qiyatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna alhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah ta'ala Insyaallah minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam Kamis yang lalu kita membahas tentang ariyah, ya, pinjam meminjam, bukan minjem duit. Kalau minjem duit itu namanya hutang. Pinjam
minjem sepeda, minjem mobil, minjem baju, kan gitu ya kemarin. Sekarang lanjutannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil ghasabi, menerangkan tentang hukum-hukum ghasab. Ghasab itu apa? Mungkin baru ini dengar istilah ghasab ya. Kita dari kecil sampai sekarang mungkin baru ini ada istilah ghasab. Wa huwa, definisi ghasab yaitu lughatan menurut lughat, menurut bahasa, menurut etimologi. Orang sekarang bilang akhdhu syai'i zulman mujaharatan, mengambil sesuatu zulman dengan zalim, artinya kagak izin lagi. Ngambil sesuatu kagak bilang lagi, kagak izin lagi, nggak permisi lagi. Ngambilnya itu mujaharatan, secara terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi malam hari, ngumpet-ngumpet, itu namanya maling. Kalau begitu pencuri. Ini mah terang-terangan. Sendal orang main make udah dibawa aja, udah terang-terangan. Sendal siapa ini? Sendal si Anu, lu main pakai aja. Sendal orang dipakai, ntar saya pulangin tuh. Itu namanya gosong. Mengambil sesuatu secara terang-terangan dan juga secara zalim, karena nggak izin lagi. Wasyar'an, sedangkan gosok menurut syariat agama, al-istihla'u ala haqqil ghairi udwanan, yaitu menguasai hak orang lain, menguasai benda orang lain, menguasai milik orang lain, udwanan, secara zalim, secara zalim. Punya orang main make be, main bawa be, kagak bilang dulu, kagak ada akad sama sekali. Wa kharaja bi'udwanin, mengecualikan kata-kata udwan. Udwan kan artinya secara zalim. Al-istila'u bi'aqdin, kalau kita menguasai harta orang lain bi'aqdin, dengan akad. Kalau dengan akad namanya bukan gosok. Akadnya apa? Apa minjem, apa sewa, apa titip. Nah, namanya kan menguasai orang, harta orang, benda orang, tapi dengan akad. Apa gadai. Itu motor siapa dipakai? Motor si Anu. Emang apa dipakai? Ya saya minjem sama orangnya. Itu namanya tidak zalim kalau begitu. Bukan gosok. Walhasil gosok itu pakai barang orang, menguasai harta orang lain, menguasai hak orang lain dengan zalim tanpa izin. Kalau di pondok tuh larangan keras, santri gosok sendal orang, didenda itu. Dulu zaman saya denda 1.000 rupiah. Pakai sendal orang kagak bilang, didenda. Waman gosoba malan li ahadin, apa hukumnya gosob? Ya haram, tidak boleh. Mau sembahyang, kagak ada bajunya, repot-repot amat. Di jemuran baju orang pakai aja. Ini itu namanya gosob. Waman gosoba malan, orang yang menggosok harta orang lain. Waman gosoba malan li ahadin, orang yang menggosok harta orang lain. Lazima guradduhu, maka wajib baginya untuk mengembalikan barang tersebut limalikihi, kepada pemiliknya. Walau ghurima ala raddihi adhafa qimatihi, walaupun konsekuensinya dia harus menanggung biayanya itu dengan harga yang berlipat-lipat.
Orang pakai barang orang kagak izin lagi, wajib dikembalikan. Begitu dikembalikan kurang, warnanya udah kusam, ya, bentuknya sudah berubah, maka dia wajib mengembalikan itu dengan harga yang mungkin bisa berlipat-lipat, tergantung permintaan dari barang yang digosok oleh pemilik barang yang digosok. Kalau dia nggak ridho, nggak nerima, gimana? Walazimahu aidon arsyulaksihi, dan juga dia wajib mengganti dan menambal kekurangan dari barang yang digosoknya itu. Inna koso, kalau barang itu memang kurang. Kaman gosobas sauban, contohnya seperti orang yang menggosok baju, pakaian. Fala bisa kemudian dipakai itu, kagak bilang lagi. Au naqasa min ghairi lubsin, atau berkurangnya sebab tidak dipakai, ditaruh itu baju di lemari, akhirnya dimakan rayap bajunya. Baju dimakan rayap enggak kayaknya. Dimakan rayap tuh kayu. Dimakan tikus nyinying iya. Nah, padahal baju orang taruh aja. Jadi ada kalanya itu berkurangnya sebab dipakai, saking demennya punya orang bilang kagak kagak. 2 hari sekali dicuci dipakai, 2 hari sekali dicuci dipakai. Pakai lama-lama kan yang namanya baju mah berkurang. Warnanya udah kagak cerah lagi. Mungkin juga ada sobeknya sono sini, dia wajib mengganti itu semua. Menambal segala bentuk kekurangannya. Walazimahu aidon ujratu mithlihi, dan dia juga wajib memberikan ujroh. Ujroh itu apa namanya? Kompensasi kalau bahasa kita. Wajib memberikan kompensasi sesuai dengan harga itu baju. Berapa lama nih dipakai bang baju saya? Bang kagak bilang-bilang. Lama udah 3 bulan. Saya hitung ya bang, hitungan sewa. 1 hari 20.000, nah dikali 3 bulan, lu mahal amat. Nah, salah sendiri nggak apa abang kagak bilang. Saya kan kagak pernah minjemin. Nah mau kagak mau dia harus bayar ujratum misli. Amma law naqasa al maksubu bi ruqsin sa'rihi, bi ruqsi sa'rihi, pakai sin kecil. Fala yadmanuhu al ghasibu ala sahihi. Adapun kalau barangnya itu berkurang harganya sebab emang lagi turun harga, bukan sebab dipakai, bukan sebab didiemin terus jadi rusak, emang sebab turun harga. Baju ini kalau dijual kira-kira berapa? Wah, baju begini lagi diskon besar-besaran, lagi turun harga. Kemarin iya harganya tinggi, nah, sekarang mau lagi diskon 75%. Nah itu nggak bisa yang gosok orang yang pakai itu dituntut sesuai dengan harga yang semestinya. Lah emang lagi turun harga ya sesuaikan turun harga. Gitu. Tidak dituntut. Waman gosoba malam riin, orang yang menggosok harta orang lain, ujbiro biraddihi, maka dia dipaksa untuk mengembalikan barang orang lain. Kamu gosok punya siapa itu? Punya si anu. Ya rahmukallah. Terus dia ngomong gini, enggak saya demen barang ini, paksa suruh mengembalikan. Loh barang orang lagi didemenin, pulangin, gitu. Fa'in talafa, boleh. Fa'in talifa juga boleh. Al-maksubu, apabila barang yang digosok itu kemudian rusak, dominahu al-ghasibu, maka orang yang gosok wajib menggantinya. Ganti dengan apa? Mislahu, sesuai dengan barang yang digosok. In kana lahu ay al maksubu mislun, kalau barang yang digosok itu ada persamaannya. Kalau kagak ada, au dominahu biqimatihi illam yakun lahu mislun, dengan harganya. Gosok sepeda orang, kagak bilang lagi sepeda main bawa aja, dipakai rusak, bannya meletot, itu apanya namanya?
Nah, jari-jarinya ya peleknya meletot. Yang ke-8, bannya pecah, setangnya bengkok. Setangnya emang juga bengkok. Setangnya patah. Udah pokoknya udah barang orang udah amburadul dah. Maka dia wajib mengganti sesuai dengan sepeda yang sama. Mereknya apa? Apa sana Olimpik, apa Pasifik, apa BMW mobil. Mobil atau motor? BMX sepeda. Belum ada saya ngelihat sepeda mereknya BMW, belum ada. Ada yang mahal itu apa? Brighton ya, kalau nggak salah ya. Ya, itu dari Eropa itu. Sepeda harganya 40 juta. Keren kan? Jadi kalau pakai sepeda itu rasanya kayak naik Mercy. Sama buaya sepeda juga. Sepeda juga sama goes juga. Sama baik. 40 juta mendingan beli motor. PCX masih ada balinya itu. Ya. Ganti sesuai yang dia gosok. Kalau emang ada samaannya, cari di toko. Waduh, udah kagak ada Pak. Itu sepeda yang Bapak pakai itu sepeda antik. Keluaran tahun 1921 sebelum Indonesia merdeka. Barang antik ternyata. Yang punya kagak terima. Nggak bisa Pak, ini barang antik. Tuh udah ditawar orang 200 juta. Nah lu bagaimana? Ganti. Mendingan minjem. Kalau minjem rusak kagak wajib ganti. Kemarin udah kita bahas. Asalkan tanpa ada unsur kelalaian. Contoh sepeda itu dibuat 1 orang, bisa dibuat boncengan maksimal 1 orang, jadi 2 orang. Itu rusak, kagak wajib ganti. Pulangin, Bang, sepeda Abang. Loh kok jadi begini sepeda saya? Rusak Bang, siapa yang pakai? Saya. Pakai berapa orang ini? Sendiri doang, nggak wajib ganti. Ya paling yang punya gedeg banget udah gitu doang udah. Yang punya gedeg banget. Bawa sepeda orang, Bang, sepedanya udah selesai nih saya pakai. Dia minjem. Waduh, saya lagi di luar ini. Di rumah kagak ada orang. Udah taruh di rumahmu aja dulu. Baik Bang. Taruh di rumahnya kan. Di dalam sepedanya digembok, rumahnya dikunci. Tuh sepeda tetap aja digondol maling. Kagak wajib ganti. Nggak wajib. Bang, sepedanya hilang Bang. Rumah udah saya gembok. Sepeda udah saya kunci, tapi masih hilang juga. Ya sudah, mau udah takdir Allah hilang. Tapi kalau dia naruhnya di depan rumah sepeda orang, kagak digembok, hilang, baru wajib ganti. Itu kalau pinjam meminjam. Karena orang kalau udah minjem terus kita kasih pinjaman, berarti kita kan percaya sama orang itu. Orang yang kita percaya itu namanya yadul amanah. Orangnya disebutnya al-amin, orang yang terpercaya. Nah udah pakai aja nggak apa-apa, kan kita percaya berarti sama dia. Rusak, pulangin nggak jadi masalah. Ya, maaf ya Bang, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Nah kalau misalnya gosok, kagak bisa. Karena gosok itu prinsipnya adalah kezoliman, pakai barang orang tanpa izin. Itu zolim namanya. Sembayang pakai baju boleh gosok. Sembahyangnya sah apa tidak? Sah sholatnya. Nyatanya dia nutupin aurat. Bayang, kagak ada bajunya nih. Lagi mancing baju kotor banget. Oh no, ada jemuran, orang udah pakai aja bentaran. Oh ada kain, ada baju, dipakai lepas banget ini baju ya. Maka sembahyang. Sembahyangnya sah apa kagak? Sah. Karena dia sudah nutupin aurat. Pertanyaannya, dapat pahala apa kagak? Itu kalau sama sah. Wong dia nutupin aurat, kemudian dia juga wudhu, dia bersuci, dia ngadepnya ke kiblat, sujudnya benar, rukunya benar, salamnya benar. Masalahnya dapat pahala apa kagak? Nah, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa tidak mendapatkan pahala? Karena barangnya yang dipakai untuk sholat adalah barang hasil gosoban.
Tidak sah. Sama mencuri sama. Imam pakai udeng-udeng, gamisnya dilapisin pakai jubah, pakai sobran, gede banget sobrannya. Tapi itu semua hasil boleh nyopet, duitnya hasil korupsi, ya kagak ada pahalanya, kagak ada pahala. Bagaimana makmumnya? Makmum nggak ada urusan. Makmum tahu, kagak mungkin kan orang mau jadi imam, bapak tanya dulu, Pak bajunya nyopet apa kagak itu? Lah ngamuk orang dikatain gitu ngamuk. Iya, kagak mungkin. Tar dulu Pak, tar dulu. Ada apa? Pak mau jadi imam? Iya. Itu bajunya beli di mana? Nyopet apa kagak? Gosok apa kagak? Lah ngamuk orang. Ngamuk. Yang tahu ya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju gosok, sholatnya sah, tapi tidak dapat pahala. Apa definisi sah dan tidak sah? Kalau sah, walaupun bajunya nyopet, walaupun bajunya gosok, itu dia tidak wajib mengulang sholat. Wong udah sah, cuma pekerjaan yang biasa saja udah kagak ada pahalanya, nggak ada balasan pahala apa-apa. Sah. Kalau tidak sah, dia wajib mengulang sholatnya. Contoh, pakai baju najis, bajunya sendiri tapi najis, keberakan burung, atau dia habis duduk, anget-anget ada apa, dudukin tai ayam, itu kan najis, berarti sarungnya mutanajis, tidak boleh dibuat sholat. Kalau dia nekat sholat pakai itu, sholatnya tidak sah. Kata-kata tidak sah berarti dia wajib mengulang sholatnya. Paham ya? Kalau sah ya sudah nggak usah diulang. Cuma karena bajunya gosok kagak dapat pahala. Kalau tidak sah, ya dia wajib mengulang sholatnya. Bagaimana Pak Ustadz? Sarungnya cuma satu-satunya itu doang. Dia kagak punya lagi. Sholat arian, sholat dalam keadaan telanjang. Bajunya najis juga, telanjang bulat. Masuk kamar, kamarnya gelapin, terus sembahyang situ. Gondal gandul. Sah apa kagak sholatnya? Sah. Sah sholatnya, sah. Dan tidak wajib i'adah, tidak wajib mengulang. Sholat telanjang. Lekan dia kagak nutupin aurat. Orang kagak ada yang dibuat nutupin aurat. Tadi kan ngomongnya baju satu kering di badan. Tuh, baju satu kering di badan. Nah, nggak ada lagi udah, cuman itu-itunya. Boleh nggak dia minjem? Boleh, tapi tidak wajib. Boleh nggak dia minjem? Boleh, tapi tidak wajib. Kalau dibagi sama orang, boleh nggak nerima? Boleh, tapi tidak wajib. Artinya dia tolak boleh pemberian. Kalau dipinjemin, terima. Tapi kalau dibagi, boleh tidak menerima. Nah, kenapa? Likibaril minnati, gedenya pengungkit-ungkit. Orang kagak selamanya baik, nggak selamanya. Pagi ini baik belum tentu sore. Dan kita hubungan sama orang harus dibina dengan baik. Tapi kadang-kadang tetap aja ada masalah kecil jadi gesekan yang tidak diinginkan. Kalau udah kayak gitu, likibaril minnah, gedenya pengungkit-ungkit. Dasar nggak punya malu. Kagak ingat dulu ya, telanjang goyang bagi tuh baju tuh. Sakit tubuh karena luka masih ada harapan sembuh. Tapi kalau sakit hati, kemana obat hendak dicari tuh. Karena istilahnya waqad yurja bijar isai fi bur'un wala bur'un lima jarah lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Catat jadiin status. Status WA. Waqad yurja bi jar'i sayfi bur'un wala bur'un lima jarh lisan. Titik. Iya. Dah, enggak usah dibahas. Tik. Mata uangnya harus mata uang setempat. Iyalah. Memakai mata uang luar negeri lah kita kagak punya. Paslun ayat hadza paslun. Gosok udah selesai.
Nah, gosok ada nggak yang diperbolehkan? Artinya tidak dosa dan juga sah. Ada. Gosok barang orang yang sudah pasti ridhonya. Bapak mau kemana-mana itu, nyari sendal jepit kagak ada, adanya sendal jepit istri dipakai. Itu izin apa kagak? Kagak, ya kayak gitu boleh, karena udah pasti istri kita ridho. Oh, sendal jepit istri, orangnya kagak ada, telepon dulu dah. Halo mah, ada apa? Pinjam sendalnya ya. Allah kebangetan amat. Udah aja pakai, nggak ngapa-ngapa. Itu namanya ulima ridho'uhu. Kalau dalam kaidah fikih at-taradhi sayyidul ahkam. Asalkan ridho udah selesai. Nggak apa-apa, nggak usah harus izin karena udah pasti ridhonya. Kadang-kadang bapak pakai sarung anak, nyari-nyari sarung kagak ada. Ada sarung tuh, sarung kakak, nggak pakai sarung. Anaknya panggilnya kakak, anak paling tua. Pakai bapaknya. Masa anaknya kagak ridho? Gosok itu, gosok loh. Anak apa begitu? Boleh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu punya orang yang sekiranya tidak ridho. Nah, sama teman deket aja boleh. Teman deket, sendal itu sendal, pakai. Sendal saya mana ini ya? Ah, bang, dipakai sama siapa? Sama Ustadz. Nah, Bang Udin misalnya sendalnya saya pakai. Oh, ya sudah. Malah seneng saya dipakai sama Ustadz. Tuh, sendal baru itu bang, pakai lolo. Udah biarin, gak usah dipulangin. Itu lebih bagus lagi kalau itu. Kalau itu bukannya gosok namanya. Udah jelas itu. Paslun ayahadza paslun fi ahkami syuf'ati. Nah ini juga penting ini. Menerangkan tentang hukum-hukum syuf'ah. Ini juga kita baru dengar istilah ini mungkin ya. Ada gosok, ada syuf'ah. Wa ya bisukunil fa'i. Kata-kata syuf'ah itu di sukun fa'nya. Syuf'ah. Sukun fa'nya. Syuf'ah. Wa ba'dul fuqaha'i, sebagian ulama ahli fikih ya dummu'a, mendomah fa'nya. Berarti bukan syuf'ah tapi syufu'ah. Boleh syuf'ah, boleh syufu'ah. Apa itu syuf'ah? Wa syar'an hakku tamallukin qahriyin. Hakku tamallukin qahriyun, sifatnya hak. Yasbutu lisyariki al-qadimi ala syarikil hadisi bisabab syirkati bil iwadil ladzi malaka bihi wa syuri'at lidaf'id dharar. Begini gampangannya. Ada banda harta kita dimiliki dua orang saudara kandung. Kagak ketahuan batasannya, yang mana punya abang, yang mana punya adik. Oke? Contoh, bapak meninggal, ninggalin warisan. Nama yang ada di surat itu ya nama bapak masih, memang hartanya bapak. Terus luas tanahnya 300 meter. Punya anak dua lanang, si Ahmad sama Yusuf. Berarti kan arangan 150 nih mestinya. Cuma belum ketahuan, belum ada batian yang mana punya Ahmad, yang mana punya Yusuf. Itu masih nyampur, masih geblegan. Belum dibagi sama sekali. Terus yang punya Yusuf, punya abangnya dijual sama orang lain. Padahal belum dibagi sama sekali itu. Dijual sama Bang Haji Ajis. Nah itu yang namanya Ahmad, adanya Yusuf berhak melakukan akad syub'ah. Akad syub'ah bagaimana? Nggak bisa lah bang. Gimana kan menjual-jual aja. Yang mana punya abang, yang mana punya saya aja belum jelas. Nah, tapi gimana udah saya jual itu mau Bang Haji Ajis. Dia udah nerima duitnya. Temuin Bang Haji Ajis. Batalkan jual belinya. Berapa kamu terima duit? Saya terima duit 30 juta dari Bang Haji Ajis. Bang Haji Ajis, duit kamu saya kembalikan 30 juta. Ini namanya syub'ah. Ini duitmu 30 juta, pegang. Bro, berarti tanah itu milik siapa? Milik Ahmad. Artinya Ahmad membeli kepada Yusuf. Itu yang disebut dengan syub'ah. Tadinya kan dimiliki antara Ahmad dengan Yusuf berdua. Karena bagian Yusuf sudah dijual kepada Bang Haji Ajis, maka sekarang berdua nih bagian Ahmad sama Bang Haji Ajis. Dua. Nah Ahmad ini bisa melakukan gugatan syub'ah. Nggak bisa. Dia kan orang lain.
Kok enak-enak aja, ini belum ada batian, belum apa, main jual-jual aja. Itu namanya syuf'ah. Kecuali kalau sudah diukur. Tong, kata abangnya, "Kenapa bang? Memang kita dapat tinggalan tanah dari baba. Itu kalau di sertifikat ada 300. Anak baba kan gua meluh," kata abangnya. "Iya bang, udah kita bagi 2 ya. Lu yang belor apa yang kidul?" "Saya yang berkidul aja." "Oke, diukur, dipager. Ini punya abang, ini punya adek. Terus dijual punya abang." Kagak ngapa-ngapa itu mah. Itu bukan syubhah lagi namanya. Karena udah ada batiannya, udah jelas. Apalagi udah ada batasannya, itu pager. Udah patok kalau sekarang mah. Paham ini ya? Itu syubhah. Nggak boleh sembarangan. Jual apa-apa, dilihat dulu itu kepemilikannya ada berapa orang. Kalau kepemilikannya banyak, sama. Kecuali ada izin dari yang bersangkutan. Jual ya tong, bagian abang. Ya udah jual bang. Kan emang belum dihitung, udah biarin saya mah yang mana kek, adanya baik banget, kagak jadi masalah kalau udah begitu. Ntar mau diukur yang mana kek, gak jadi masalah. Yang penting abang seneng. Tapi kalau adanya kagak terima, terus gugat, itu namanya gugatan syubhah. Ini kalau bahasa Indonesianya apa? Syubhah itu hak apa? Otoritatif namanya. Keren kan? Hak otoritatif. Dia punya hak untuk memaksa orang yang telah membeli tanah itu membatalkan pembeliannya. Gimana? Udah dibeli sama si itu. Sama siapa yang beli? Bang Haji Aziz. Temuin Bang Haji Aziznya. "Bang Haji Aziz, maaf, ini tanah milik saya berdua sama abang saya. Belum jelas mana bagian abang, mana bagian saya." Kata Bang Haji Aziz, "Tapi saya udah ngeluarin duit." "Berapa Bang Haji ngeluarin duit?" 100 juta. "Saya pulangin duitnya 100 juta. Duh, selesai ya. Tuh, Bang Haji Aziz nggak boleh nuntut lagi. Karena ini namanya syubhah. Nih, duit Bang Haji 100 juta. Udah, Bang Haji nggak ada urusan lagi sama tanah ini. Berarti tanah itu sekarang milik satu orang. Artinya abangnya sudah tidak punya hak lagi. Abangnya kan terima duit dari Bang Haji Aziz 100 juta. Bang Haji Aziz duitnya saya pulangin 100 juta. Kan gitu. Nah, berarti sekarang milik saya. Itu contoh doang begitu. Paham ya? Jelas ya? Nggak bisa. Syubhah nggak bisa ada lebih sesuai harga. Dan Bang Haji Aziz nggak bisa nuntut. Dia mau ke pengadilan juga pasti kalah. Kenapa? Memang ini namanya masih nama ahli waris berdua, belum ada batian yang mana yang mana. Dia mau nuntut kayak apa tetap kalah. Apalagi nuntut bagaimana, orang ngantuk mulu. Dibuat contoh ngantuk. Nah, bagaimana dia mau nuntut? Itu kan emang masih milik berdua. Syarat orang jual tanah itu akan diteliti. Ini milik siapa? Kalau masih milik ahli waris, tanda tangan semua. Gitu kan? Tanda tangan semua. Saya beli tanah pesantren juga begitu. Orang nama suami, istrinya aja wajib tanda tangan. Untuk jual beli, di notaris tanda tangan. Ini kita mau beli tanah lagi tuh, di dekat pesantren itu. Ada 1000 meter itu. Cuma milik bertiga. Tuh, milik bertiga. Yang satu udah ngebet banget pengen jual. Yang dua enggak. Nggak bisa kita beli. Ntar dulu. Kalau mau dia pisahin dulu yang mana punya dia. Nah, kalau udah terpisah, di 300 punya si Fulan, 300 punya Fulan, 300 punya Fulan, boleh kita beli yang mana yang mau jual. Tuh, ini kan masih jadi satu. Suratnya jadi satu, dimiliki 3 orang, abang ade. Belum ada pecahan sama sekali. Terus adanya ngomong minta 1 meternya itu 1,5, 1.500.000. Itu ada berapa? 1.000. Berarti kan 1,5 M. 1,5 M. Saya bilang bukan masalah harga. Tentuin dulu. Ada yang abang harus sepakat mau jual. Ntar dia tanda tangan semua 3-3-nya. Baru kita bayar 1,5. Ya kalau 1,5 kan ada 3. Dia tinggal bagi darangan gope. Kan gitu ya. Ya, kalau yang 2 masih ogah jual, kagak bakalan kita dimenangkan di pengadilan juga pasti kalah. Gitu Pak Haji ya. Nggak bisa Bang Haji Aziz minta lebih. Nah dia beli sama siapa? Gitu. Titik. Udah Isa ya? Belum. Udah. Kita yang penting aja kita terangin dulu.
Titik. Udah. Termasuk juga orang nikah. Nah ini. Wa idza tazawwaja syakhsun imra'atan ala syiksin akhadhahu akhadha asy-syafi'u asyiksa bimahril mithli litilkal mar'ati. Termasuk juga akad nikah. Ada apa contohnya? Ya tanah, apa mobil dimiliki dua orang. Yang satu nikah, dijadiin mas kawin, itu harta yang bareng-bareng. Dijadiin mas kawin. Ya itu yang satunya boleh membatalkan. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Kenapa? Enak aja ya dijadiin mas kawin. Kawinnya sama orang-orang, bandanya banda saya gitu. Gitu. Ntar dulu. Nah bagaimana itu, kan ada hak saya juga, diganti dengan mahar misil. Mahar misil itu begini. Orang nikah boleh tidak menyebut mahar. Boleh. Ini penting dipahami ini. Akad nikah. Ya fulan bin fulan. Namanya siapa, nama bapaknya siapa. Aku nikahkan dan aku kawinkan putri kandungku yang bernama Fulanah kepada engkau dengan mas kawinnya kaza wa kaza. Ya, satu kalimat. Ada juga yang begini. Ya fulan bin fulan. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Fulana dengan mas kawinnya kaza wa kaza. Dibayar tunai. Berarti kan mas kawinnya disebut. Jelas mas kawinnya berapa? Misalnya 10 gram, 20 gram. Itu jelas mas kawinnya disebut. Sekarang ada akad nikah, mas kawinnya kagak disebut. Wahai Fulan bin Fulan, aku kawinkan dan aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan putri kandungku. Tanpa nyebut mahar, mas kawin. Yang lanang jawab, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan. Kagak nyebut mas kawin. Itu pernikahannya sah. Sah pernikahannya. Bagaimana status mahalnya? Status maharnya adalah mahar misil. Mahar misil itu apa? Mahar misil adalah mahar yang disamakan dengan ibunya perempuan. Dulu waktu bapaknya perempuan itu nikah sama ibunya, bapaknya ngasih mahar berapa? Nah perempuan itu disamakan dengan ibunya. Nah ini kan perempuan pinter-pinteran. Perempuan pinter-pinteran. Kalau misalnya bapaknya ngasih sama ibunya gede, dulu bapaknya kaya, ngasih ibunya gede, emasnya 50 gram, duitnya 2 miliar, sama kunci mobil, kuncinya doang, mobilnya kagak, sama kunci rumah, tuh kan gitu tuh, tercatat di kantor urusan agama. Perempuannya pintar ngomong sama calon laki, bang, besok mas kawinnya jangan disebut. Nah kata perempuan, emang apa dek? Udah nggak usah ah. Daripada pamer, padahal dia ngerti fikih berarti perempuannya ini. Jangan bang, ntar kita jadi pamer. Udah nggak usah nyebut, nggak usah diumumin. Kayak orang-orang kampung kita kan bang itu ya. Kalau mau nikah, bawaannya dibacain semua. Kagak usah bang, pamer. Terus mas kawinnya nggak usah disebut. Udah jadi rahasia kita. Yang lanangnya digoro-goroin. Katanya, ya udah kagak ngapa-ngapa. Mau baik lagi, mau baik. Jadi begitu akad nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan tanpa nyebut mas kawin. Begitu malam pertama ketemu berdua, perempuannya ngangsrongin, bang, tadi kan akad nikah kagak nyebut mahar. Iya neng. Terus kalau kagak nyebut mahar disamakan dengan mahar misil. Mahar misil itu apa? Dulu bapak saya sama saya kawin, ini maharnya. Modar lakinya itu. Kalau lakinya pinter, jangan sampaikan mahar misil gitu. Ntar kalau kata perempuannya, kenapa bang jangan disamakan? Kalau disamakan, masa abang harus menyamakan dirimu dengan mertua? Gila, padahal memang kagak punya duit dia. Masa abang harus menyamakan dirimu dengan orang tua? Janganlah gitu. Yang perempuannya ya udah terserah abang. Menang berarti lanangnya. Mas kawinnya 20 gram sama duitnya 5 juta. Udah selesai. Nah itu mahar misil begitu. Jadi kan tadi udah nyebut, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawinnya itu tuh kebon. Padahal kebon dimilikin 2 orang. Terus yang satu batalin. Nggak bisa, saya tolak. Secara otomatis kan kagak ada apa?
Kagak ada maharnya karena sudah dibatalin. Karena tidak ada maharnya dan mas kawinnya sudah sah, maka mas kawinnya jadi mahar misil. Sama dengan orang nikah tidak nyebut mas kawin. Paham ya? Jelas ya? Nah, mudah-mudahan ada barokah dan manfaat. Kalau mas kawin yang bilang umroh gimana itu? Boleh. Mas kawin itu tidak mesti berupa harta. Sesuatu yang bermanfaat itu boleh dijadikan mas kawin. Boleh. Tapi ya sebaiknya memang harus berupa harta, sebaiknya. Kayak bapak nanya, Pak Haji, mas kawin dengan umroh boleh apa tidak? Boleh. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan mas kawinnya biaya umroh. Boleh. Yang biayain ya suaminya. Gitu. Jangan lagi biaya umroh. Ngajarin Fatihah boleh. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya Fatimah. Dengan mas kawinnya diajarkan surat Fatihah. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fatimah binti Bapak Ahmad. Dengan mas kawinnya mengajarkan surat Fatihah. Itu sah. Dia mas kawinnya cuma ngajarin Fatihah. Cuma begini, mahar atau mas kawin itu namanya bai'ul bud'an. Bai'ul bud'an. Jadi jangan diartiin, ini sebetulnya kurang enak. Bud'ai bukan budi, bukan. Bai'ul bud itu beli apa? Beli kelamin, beli kemaluan istri, beli harga diri istri. Masa dibelinya cuma ngajarin Fatihah doang? Makanya mas kawin kekecilan makruh, kegedean makruh. Kekecilan berapa? 50.000. Ya Allah, dipakai seumur hidup 50.000. Kan pelit banget ini. Kebuatan gede juga makruh. 8 miliar. Baru 8 bulan bercerai. Ya Allah. Ada yang kayak gitu. Artis itu. Iya, yang jadi saksinya juga Menteri Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga itu. Yang ada namanya Daud itu loh. Ya, ingat. Udah kagak tahu, jangan sebut namanya. Artisnya siapa? Penasaran banget. Ketahuan nonton gosip mulu berarti. Jadi boleh mas kawin tidak mesti berupa harta. Masa pernikahan ya. Ini kan ada orang muslim perempuan kawin orang non Islam. Tahu pas nikah pindah akidahnya ke non Islam perempuan ini. Tahu suaminya meninggal nih. Pas meninggal kan bingung dia karena udah ngikut suaminya. Sekarang kembali lagi ke Islam, apa dia ikrar lagi pada Ustadz Pak sendiri? Syahadat lagi. Ya harus syahadat lagi. Syahadat sendiri. Harus syahadat lagi sendiri. Dan apa namanya? Syahadat itu tidak mesti harus dibimbing sama orang. Nggak mesti. Kalau memang dia sudah bisa, dia kan dulunya muslimah. Secara otomatis dia syahadatnya udah bisa. Dengan kemantapan hati dilafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah jadi muslimah lagi dia, walaupun tidak di depan ustadz mengucapkannya. Yang bagus memang ada saksi, tapi nggak jadi syarat juga. Yang bagus ada saksi, saksiin ya sekarang saya udah muslimah lagi, untuk menghindari fitnah. Karena waktu itu kan ada saksi yang waktu akan nikah. Makanya begini, kalau nauzubillah min dzalik punya anak perempuan, ini mah bukan hukum, bukan ya Pak, ini saran aja, bukan hukum. Kalau hukum asalkan Islam sama Islam sah udah, mau bagaimana kayak yang penting Islam sama Islam. Cuma ini saran saya, kalau anak kita perempuan didemenin non muslim, orang yang bukan Islam, laki-laki, walaupun dia mau untuk masuk Islam, sebaiknya jangan. Baiknya jangan. Udah cari orang Islam aja, sesama Islam. Banyak kasus begitu. Iya. Soalnya kita khawatirnya apa? Perempuan itu lemah. Iya. Udah nikahnya cara apa? Islam. Lakinya masuk Islam. Pernikahannya emang sah. Yang penting kan lakumu bidzawahir. Wallahu ya'lamu bisarair. Kita menghukum itu zahirnya. Lanang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti lanang itu sudah masuk Islam. Perempuannya muslimah, bersetubuh halal, punya anak 1, 2, 3. Begitu punya anak 3, lanangnya balik ke agama lama. Yang perempuan dituntut, kalau kamu nggak ngikutin saya, rumah tangga kita bubar, anak saya tidak nafkahi. Perempuan itu lemah.
Akhirnya dia takut kehilangan laki, dia takut sama anak, ya sudah ngikutin lakinya pindah agama. Rugi berapa tuh? 4. Perempuan muslimah, anaknya 3 ngikutin non muslim. Tapi kalau anak kita lanang, ya anak kita laki-laki, perempuannya yang non muslim nggak apa-apa. Yang penting perempuannya ntar disyahadatin. Karena apa? Karena lanang punya harga diri yang lebih tinggi. Kalau lanangnya kagak bebek, bukan cemen. Iya, lanangnya bukan bebek. Ya kan ada ya, begitu ya. Akhirnya lanang udah mantepin istrinya masuk Islam, istrinya akan menjadi muslimah yang benar-benar taat. Kayak Bang Haji Roma, tuh nikah pertama dengan Veronica, non muslim, akhirnya jadi muslimah, berangkat haji, meninggal tetap dalam keadaan muslimah, punya anak Piki Roma, Debi, ya kan, Meromi, 3 itu anaknya. Terus nikah lagi sama siapa itu? Ya Rika Rahim, non muslim. Sampai sekarang, masya Allah. Kemarin dia jadi bintang tamu di acara wanita muslimah Asia, tuh dinyanyiin kerudung putih, Bang Haji. Nah iya, jadi kalau anak laki-laki nikah dengan wanita non muslim, anak laki-lakinya muslim, nggak apa-apa, ini bagus. Nah itu udah sama dengan pahala jihad. Nanti perempuannya kita didik agar benar-benar lebih dekat dengan Islam. Nggak boleh ada istilah begini, udah biarin nikah beda agama, nggak bisa. Nggak boleh di Indonesia, undang-undangnya dilarang. Pindah ke luar negeri, nikahnya di luar negeri, ya itu tetap aja zina untuk selamanya. Wala tunkihul musyrikati hatta tu'min, wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Janganlah kamu laki-laki yang Islam menikah dengan perempuan yang musyrikah, yang tidak Islam. Sungguh seorang wanita budak hamba sahaya, budak kulitnya hitam, tapi dia muslimah, itu lebih bagus kamu nikahin daripada wanita cantik jelita tapi dia tidak muslimah. Ya kalau mau nikah, diislamin dulu perempuannya. Nanti dididik sama suaminya, dididik sehingga menjadi lelaki yang bisa mendidik istrinya jadi wanita yang muslimah, yang solehah. Oke, paham ya? Jelas ya? Ini sekali lagi ini bukan hukum ya Pak, ini saran saya aja. Karena banyak kejadian, banyak perempuannya Islam, laki-lakinya non muslim. Ini misi mereka kan? Misi mereka untuk menyebarkan dan memperbanyak pengikutnya. Itu misioner. Nah, iya, termasuk misioner. Nah, misioner itu termasuknya. Ya, nauzubillah, jangan udah banyak lanang yang Islam, banyak. Sengaja nyari gadis-gadis. Betul. Ya, kalau yang lanang boleh, nggak apa-apa. Karena lanang jelas lebih kuat daripada perempuan. Kecuali lanang apa tadi? Bebek. Dah. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir muradana wa sahhil muradana bi fadlikal wasi'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.